Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi, dan juga kepada para mahasiswa dan alumni serta hadirin di Zoom. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Sekali lagi puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahannya sehingga kita menemui atau menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan kondisi yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia bersama keluarga kita. Ya, sebelumnya kami mohon izin untuk share materinya. Ya, pertama sebenarnya saya mungkin belum ataupun bukan kapasitasnya ya memberi kuliah subuh kepada para syekh ataupun kepada guru dan dosen-dosen kami. Sini saya akan menyampaikan yang saya geluti tiap semester untuk mata kuliahnya, yaitu pengendalian proses. Saya pikir-pikir apa kira-kira yang berhubungan begitu. Ya, ini mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, ya, maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, gimana ini sudah kelihatan gitu? Nggih, sampun Pak. Monggo. Ya, jadi Ramadan ini waktu yang tepat kalau saya katakan di sini meredesain ataupun retuning pengendalian kita ataupun proses kita. Jadi sekali lagi mohon koreksi nanti dari guru dosen terutama yang mengajar pengendalian atau pengaturan, tidak hanya di teknik kimia, barangkali di elektro, di mesin, ya, di beberapa departemen itu juga ada mata kuliah yang serupa, cuman yang dikendalikan berbeda, ya, ada yang proses sistem gitu. Kemudian juga mohon koreksi dari ustadz atau ustazah, syekh dan lain para ustadz semua yang di sini, jika ada yang salah dalam kami istihad ataupun berpendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama yang kurang tepat nantinya. Jadi ini adalah sekelumit upaya kami untuk menggabungkan, ya, ilmu pengendalian proses dengan ilmu agama, yang mana di kedua bidang tersebut barangkali saya bukanlah expertnya. Ini adalah sebuah harapan untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh apa itu proses, ya, ataupun sekilas tentang teknik kimia. Jadi teknik kimia itu sebenarnya mengolah atau memproses, ya, bahan baku menjadi bahan jadi ataupun produk yang nilainya jauh lebih tinggi dari bahan baku itu, ya. Jadi ini misalkan dalam industri, seperti ini. Nah, prosesnya apa saja, yaitu secara proses kimia, fisika maupun proses secara biologi. Nah, kita mau mendirikan industri di mana kapasitasnya yang cukup tinggi, barangkali teknologinya juga complicated dan seterusnya. Ini harus aman, harus ramah lingkungan dan menguntungkan. Jadi teknik kimia itu sebenarnya mempelajari mengubah bahan baku menjadi produk nilai tinggi, prosesnya fisika, kimia, biologi, yang mana dia harus aman, ramah lingkungan dan menguntungkan. Nah,
Kemudian di situ ada alat utamanya, yaitu reaktor dan separator. Bahkan jadi reaktor ini diperlukan apabila produk yang kita inginkan itu berbeda, ya, tidak ada di bahan masuk, maka perlu diubah di dalam satu reaktor. Kalau separator ini adalah memisahkan saja, jadi memisahkan dengan berbagai komponen kita ingin pisahkan, ya, tentu saja menjadi produk atau quality yang diinginkan. Nah, alat utama ini perlu dibantu, ya, yaitu alat penukar panas dan alat transportasi. Jadi dalam proses ini pasti ada yang perlu dipanaskan atau yang perlu didinginkan, kemudian perlu dipindah dari satu alat ke alat yang lain, ataupun ditekan ataupun divakumkan. Nah, ini dengan pengubah tekanan, apakah dengan pompa, apakah dengan kompresor, dan seterusnya. Jadi nanti yang dipelajari adalah ini semua, ya. Jadi proses ini punya potensi, ya, potensi menguntungkan tadi. Kenapa? Karena kita ingin memproduksi bahan yang jauh nilainya lebih tinggi, misalkan apa? Misalkan pupuk, misalkan petroleum, misalkan semen, misalkan apa, berbagai produk-produk sabun, deterjen, gula, garam, dan seterusnya, ya, dengan jumlah yang cukup besar. Jadi potensi untungnya besar, demikian juga potensi bahayanya juga cukup besar, bahkan bisa menjadi bencana yang mana bisa melebihi letusan gunung api. Ya, apalagi bahan yang terlibat di situ beracun, mungkin flammable, mudah terbakar, barangkali juga dalam tekanan tinggi sehingga bisa meledak, terus kemudian dalam jumlah yang besar. Nah, sehingga di beberapa tempat, ya, pernah terjadi kejadian yang itu tadi, ya, dampaknya itu melebihi letusan gunung api, ya, seperti di Bhopal, di Pasadena, dan seterusnya. Biasanya kalau nanti belajar safety, pasti pertama video-video tentang bencana yang diakibatkan oleh industri kimia yang tidak terkontrol, misalkan seperti, ya. Jadi potensi bahayanya. Nah, tapi nah, sekarang kita ya sedikit, ya, bagaimana jika manusia itu tidak terkontrol. Kalau tadi proses yang tidak terkontrol seperti itu, kalau manusia, ini sesekali saya analogikan begitu supaya, ya, jadi kalau manusia tidak terkontrol mungkin akan jadi pencuri, perampok, dan seterusnya, ataupun jadi, ya, penguasa yang zalim seperti Fir'aun. Jadi ini adalah, anggaplah, orang yang tak terkendali atau yang tak terkontrol, ya. Namun pada prinsipnya, ya, proses itu bisa dikendalikan. Tadi kan potensi bahaya itu dibuat sedemikian kecilnya, dipelajari dan seterusnya sehingga tidak terjadi. Bahkan barangkali kita jarang, ya, mendengar kejadian-kejadian yang besar untuk sekarang ini. Kenapa? Karena semakin hari semakin diperbaiki sehingga dampak-dampak ataupun kejadian-kejadian kecelakaan itu dibuat seminimal mungkin dengan diantaranya pengendalian proses. Nah, kenapa, ya, bisa dikendalikan, ya, padahal kita mempunyai proses yang seperti ini. Nah, ini setiap pipa barangkali mempunyai fluorid yang cukup tinggi, di dalamnya barangkali suhunya juga tinggi, dan seterusnya. Ya, dikendalikan hanya di control room, ya, walaupun di fieldnya ini atau field engineer juga ada ini, proses engineer di sini mengontrol dari dalam. Ya, kenapa ini kok bisa, ya, padahal demikian complicatednya, ya. Jadi pada prinsipnya Allah menyatakan atau berfirman di dalam surat As-Saff ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim.
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Menurutnya semua itu, jadi menurutnya benda-benda yang ada di langit dan di bumi itu oleh para ilmuwan ditulis dalam satu persamaan-persamaan, rumus-rumus. Ya, di semua mata kuliah engineering ini kemungkinan besar dia ada rumus-rumusnya, ya, apakah reaksi, rumus fisika, rumus di situ biologi dan seterusnya. Ya, ini kalau di engineering umumnya dia ada kimia dasar, ada fisika dasar, fundamentalnya matematika, biologi dan seterusnya. Maka kita ada UTMB itu adalah untuk fundamental teorinya. Kemudian ada basic engineering, khususnya nanti di proses, maka dia ada kimia fisika, ada termodinamika, ada kimia analisa, ada inorganik, asas teknik kimia dan seterusnya. Nah, ini untuk mendasari proses-proses berikutnya seperti teknik reaksi kimia, kolom distilasi, kolom pemisah ataupun alat penukar panas, sintesa proses dan lain-lain, ya. Operasi teknik kimia, keselamatan baku kimia. Nah, dengan mengetahui ini semua, maka kita bisa merancang pabrik atau industri kimia yang sangat complicated. Nah, jadi kenapa bisa merancang industri kimia itu? Karena semua yang terlibat itu bahannya adalah nurut apa yang disampaikan oleh Allah SWT, yaitu bertasbih kepada Allah. Lalu bagaimana memodelkan atau persamaan untuk manusia atau diri kita, gitu ya. Jadi kalau engineering itu adalah ilmu teknik itu semuanya nurut. Nah, kalau ilmu manusia ini ilmu sosial. Nah, ternyata untuk ilmu sosial ini agak ruwet memodelannya, ya. Baru kita ngomong kebutuhan dan keinginan kita aja sudah ruwet. Ini sebenarnya kebutuhanmu atau keinginanmu, misalkan. Ini masalah ya macam-macam permasalahan manusia, sehingga memodelkannya itu menjadi banyak sekali ilmu-ilmu di ilmu sosial, psikologi, mungkin di situ ekonomi, mungkin di situ ada macam-macam. Ya, bahkan Allah telah memberikan contoh atau karakter ataupun model manusia yang harus diteladani oleh manusia itu, namun hanya sedikit yang mukmin, selainnya itu kafir dan munafik. Nah, ini memodelkan manusianya seperti itu. Ya, di dalam Al-Baqarah ayat 2-5 itu Allah menyatakan tentang ciri-ciri orang mukmin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati. Jadi di situ ada rukun Islam, rukun iman, ya. Percaya pada yang gaib, menafkahkan sebagian hartanya, kemudian sholat dan seterusnya. Kemudian ayat 6-7 tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi mereka. Kemudian 8-10 ciri-ciri orang munafik. Jadi untuk mencirikan orang beriman itu cukup 3 ayat saja. Mencirikan orang kafir cukup 2 ayat saja. Tapi kalau mencirikan orang munafik perlu berapa ayat ini? Ada 12 atau 13 ayat. Ya, jadi ini adalah model atau karakter yang secara generalnya, ya, secara generalnya. Dan nanti mungkin agak detailnya sedikit tentang karakter-karakter manusia. Ya, karena ada banyak sekali karakter manusia. Nah, pada produk yang diinginkan manusia atau produk manusia yang diinginkan oleh Allah itu, nah, misalkan kalau orang kaya atau sebagai raja nanti ya mestinya seperti Nabi Sulaiman. Kalau sebagai rakyat itu mestinya seperti Nabi Musa. Nah, kemudian anak atau sebagai bapak itu seperti Luqman ataupun Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian sebagai anak juga Nabi Ibrahim. Kemudian sebagai penguasa atau menteri Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai orang miskin Nabi Ayub yang lengkap sekali, ya sebagai
yatim piatu, juga pedagang, juga sebagai penguasa, juga sebagai rakyat, juga sebagai anak, sebagai ini adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah di antara karakter yang diinginkan atau produk manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu antara proses dengan manusia, barangkali itu. Ya, antara proses dengan manusia. Sekarang kita ke pengendalian. Apakah pengendalian proses ya itu lebih mudah? Ya, mestinya karena sudah tadi rumus-rumusnya itu sudah jelas, yang dikendalikan itu nurut, ya mestinya lebih mudah, mestinya. Tetapi kalau mengendalikan kita sendiri, ya diri kita barangkali ya ruwetnya itu tadi disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan di sini coba kita simpel dulu. Ya. Kalau kita katakanlah mau mengendalikan di sini apa? Nah, anggaplah yang mudah saja. Nah, level yang bisa dilihat, ya levelnya tangki ini. Misalkan kita diminta untuk mengendalikan level ini, anggaplah 100 cm misalnya. Maka apabila lebih dari 100, apa yang dilakukan oleh jadi ini sudah diset di kepalanya si karyawan ini, anggaplah begitu, itu diset, kamu harus jaga 100. Maka dia akan selalu melihat sana. Kalau lebih dari 100, maka apa yang dilakukan, dia membuka valve-nya. Kalau kurang dari jadi kalau lebih dari 100, dia akan buka supaya rilis. Kalau kurang dari 100, dia tutup supaya dia akan naik. Nah, seberapa buka, seberapa nutup, ini mesti dia melihat, kemudian berpikir atau menghitung, membandingkan dengan yang dimaui. Ya, jadi melihat, membandingkan dengan yang dimaui, dihitung, maka dia akan muter berapa putaran, ya, seberapa cepat, gitu. Ya, jadi kalau kita jabarkan di situ, pertama mengukur atau mensensor atau melihat, mengcompare dengan yang dimaui, set point-nya, dihitung, kemudian ambil aksi, tangannya tadi membuka atau menutup valve. Nah, buka atau menutup valve ini nanti akan mempengaruhi proses. Proses nanti dihitung atau dilihat lagi, ya, dan seterusnya. Nah, proses mengukur ini dengan menggunakan sensor, membandingkan dan menghitung ini dengan controller, aksi ini dengan aktuator. Nah, pada manual ini tadi kontrolernya siapa? Kontrolernya adalah manusia, otak kita barangkali begitu. Sensornya apa? Mata kita. Nah, tapi di industri kimia tentunya tidak manual seperti itu. Nah, itu tadi yang secara sederhananya. Nanti untuk analoginya, jadi misalkan ini ada proses, itu di sensor, set point, ada controller, kemudian ada aktuator. Ingat di proses ini ada gangguan-gangguan disturbance. Jadi misalkan ini tadi levelnya, tahu-tahu ada aliran yang masuk di sini lebih deras dari sebelumnya, dari normalnya, maka dia terganggu berarti. Nah, bagaimana si karyawan ini kemudian mengendalikan lagi? Ya, jadi demikian juga untuk yang nanti lebih complicated, ya, barangkali tidak hanya satu loop. Jadi itu tadi disebut dengan looping karena selalu melihat, membandingkan dan seterusnya. Ya, jadi itu loop. Ya, loopnya ini bisa jadi ada banyak sekali. Nah, ini satu contoh kolom distilasi misalnya begitu. Ini sudah ada berapa loop? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ya. Jadi itu pengendalian proses. Kalau di industri kimia, ya, untuk mempunyai standar-standarnya, jadi ini mulai mensensor, di situ harus dijadikan arus, kemudian masuk ke dalam kontrol. Jadi muscle rate di sini ya karena banyaknya yang disensor, ya, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga supaya teratur berkontroller, nanti di sini dibandingkan, kemudian dihitung tadi, ya,
control room tadi kemudian kembali ke plannya, ya, akan membuka atau menutup valve di situ. Ya, jadi itu ilustrasi untuk pengendalian di industri kimia. Ya, oke. Jadi ini saya ilustrasikan juga lagi agak detail. Ya, jadi misalkan ini tadi adalah tangkinya kecil, ada yang tangki besar. Nah, kita ingin mengendalikan levelnya. Itu kira-kira lebih mudah mana? Tangki kecil atau tangki besar? Ya, anggaplah ini pipa yang masuk itu sama ukurannya. Pipa masuk keluar ini ukurannya sama. Nah, maka apa yang terjadi apabila tangkinya kecil dan tangkinya besar? Jika tangkinya ini kecil, ya, kita kasih gangguan begini, barangkali dia akan overflow. Ya, dia naik dengan cepat, kemudian bisa meludak atau overflow. Tapi kalau tangkinya besar, ya dia mungkin akan naiknya dikit itu aja. Jadi kalau ini saya misalkan adalah manusia atau hati kita, atau itu kalau di hati kita itu sempit, ya, wawasan kita itu sempit, maka begitu ada gangguan dikit cepat meludak. Ya, dia akan mudah bereaksi, ya, naik cepat. Kalau ini ditutup turunnya cepat. Nah, tetapi kalau kita, ya, nah ini kalau analogikan tuh ini besar, kalau tangkinya ini besar, kalau hati kita besar, pengetahuan kita mungkin luas, pengalaman kita banyak. Nah, ini dikasih gangguan sekian, ya, dia akan cuman dikit aja gejolaknya. Nah, nanti saya buat dalam satu simulasi. Ya, jadi kalau ini dimisalkan manusia begitu, disturbennya apa? Nah, jadi disturbennya ini ada banyak. Ya, anggaplah secara general biasanya disampaikan harta, tahta, wanita. Nah, barangkali apa termasuk kelaparan, kemiskinan, bahkan kemewahan jabatan dan seterusnya. Ini adalah disturben bagi kita semua. Nah, gejolaknya nanti bagaimana? Ya, tergantung dari pengetahuan kita, tergantung dari wawasan kita, tergantung dari hati kita. Besarnya seberapa? Kalau sempit ya cepat meludak. Nah, tapi kalau luas maka bisa menampung berbagai hal. Gitu. Nah, tentang ini Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ini tadi adalah disturben yang dihadapi oleh manusia. Ya, proses juga menghadapi disturben. Ya, jadi kalau model, jadi ini maaf ada coretan. Jadi ada boleh katakan info baiknya, ya, apabila model atau karakter proses itu diketahui maka sebenarnya sangat mudah untuk mengendalikan. Ya, sehingga muncul berbagai tipe kendali yang berdasarkan pada model proses. Jadi maksudnya begini, kalau saya tahu bahwasanya karakter proses itu tadi yang kecil ataupun yang besar, tangki kecil atau tangki besar itu kita tahu memodelkannya atau bagaimana dia punya karakter, maka kita akan mudah untuk
mengendalikan itu. Oh, kalau kecil berarti ya saya ngesetnya di controller itu ya jangan cepet-cepet begitu, jangan besar-besar perubahannya. Karena apa? Nanti akan menyebabkan budak, akan menyebabkan overflow. Tapi kalau tangkinya itu besar, mau saya buka cepat, mau buka saya pelan, gejolaknya tidak terlalu besar. Ya, ini saya buat. Maaf, ini kelihatan apa untuk MATLAB-nya? Nggak kelihatan ya? MATLAB nggak kelihatan, Pak. Oke, saya gambarnya kelihatan gambar. Oke, kelihatan ya? Nah, kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini saya buat satu proses tadi yang tangki kecil, ini tangki besar. Tangki kecil atau tangki besar tadi hanya perbedaannya di bawahnya sini. Ya, 10S plus 1 ini dalam lapas ya, nanti tidak usah di ini 100S. 100 itu karena apa? Di sini ada persamaan, apabila diturunkan ternyata A ataupun luasan tangki itu masuk ke sini. Ya, sehingga sini A-nya kecil, sini A-nya besar, gitu. Nah, pertama ini adalah tidak saya kasih disturbance ya, tidak saya kasih disturbance. Kemudian, jadi ini disturbance-nya tidak ada, anggaplah itu. Saya pengen set point-nya, anggaplah misalnya ini 1, ini juga sama, jadi atas dan bawah ini sama. Yang sana tangki besar, yang sana tangki kecil. Kemudian pengendalinya ini cukup saya buat proporsional saja, sama, atas dan bawah sama. Kemudian saya run. Tadi masing-masing satu, oke. Tangki satu atau tangki yang kecil bisa, ya, dengan proporsional tadi satu. Dan kalau tadi bergejolak ini agak tenang untuk menuju ke titik 1. Ya, sekarang apa yang terjadi? Apabila yang atas itu saya kasih pengendalinya P itu 5, yang bawah juga proporsional itu juga 5. Sama. Saya run. Kita lihat, nah, yang atas ini sudah naik demikian besar. Ini kalau ini adalah responnya, misalkan dalam kenyataannya, ya dia akan overflow ataupun kosong, overflow kosong sampai artinya ini tidak stabil, sehingga yang tangki kecil dengan controller P-nya besar, dia nggak mampu, ya nggak mampu, ya. Tapi yang bawah, nah, dengan sama, ya proporsional kontrol tadi 5, nah ini tenang saja, bahkan mencapai ke set point yang diinginkan. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian berikutnya tadi, apabila kita punya model tentang plannya itu, maka mudah untuk dikendalikan. Ya, yang ini tadi seperti ini, ya, klasik. Yang kalau ada internal model, jadi ini proses yang sebenarnya anggaplah itu, ini kita buat modelnya, maka kontrolernya ini ada hubungannya dengan ini. Jadi kontrolernya ini sesuatu yang kita ambil dari modelnya proses. Nah, jadi kalau saya buat di yang bawah ini, nah ini adalah plannya, yang bawah ini adalah modelnya. Nah, ini kontrolernya, internal model kontrol, jadi kontrolnya itu berdasarkan model di plan itu, dia ada hubungannya nih, 5/100S plus 1, jadi ini kebalikannya aja. Kalau ini sebenarnya sama, ini dikurangi ini akan 0. Nah, maka kontrolernya ini sebenarnya, ya kalau ini anggaplah GP, maka ini 1/GP supaya produk ataupun control variabel ini sama dengan set point. Nah, jadi hanya 1/GP-nya, cuman ada modifikasi supaya bisa nanti diimplementasikan. 100S plus 1, ini ada 5S plus 1 misalkan seperti itu. Artinya tidak, ini tadi menyebabkan tidak stabil dan seterusnya. Nah, kalau ada model ini jauh lebih mudah untuk membuat ini. Coba
Ini tak saya buat juga sama, ya. Nah, dia akan mencapai set point yang diinginkan dengan mudah. Jadi itu. Oke, jadi kita lanjut ya. Model tadi ya, untuk controller yang lebih modern, anggaplah begitu, untuk proses juga yang lebih complicated, maka dia ada namanya MPC model, predictive control. Ya, jadi kalau proses itu sangat kompleks, demikian juga anggaplah kita. Nah, kita ini boleh jadi satu proses yang sangat complicated. Ya, kenapa? Karena ternyata karakternya tadi kan luar biasa, berbeda-beda. Bahkan Allah membuat karakter orang yang diinginkan dengan berbagai kisah-kisah Nabi itu berbeda-beda. Ya. Belum lagi nanti berbagai cerita ataupun kisah para sahabat Nabi, karakternya berbeda-beda. Nah, barangkali ya, apabila dikendalikan dengan yang lebih apa namanya, ya lebih mutakhir begitu ya, untuk persamaan-persamaan di pengendaliannya ini, maka harapannya outputnya akan jauh lebih baik. Nah, diantaranya yaitu MPC, ya, model predictive control. Jadi ini nyuwun izin bagi Bapak Ibu yang mempelajari ini, saya bukan expertnya di sini, ini cuman apa namanya untuk menggambarkannya. Jadi dalam predictive control ini dia ada langkah sekarang, jadi ini K. Nah, langkah sekarang ini dia mendasarkan perhitungan masa lampau dan juga masa yang akan datang. Jadi kalau kita tahu proses, karakter proses atau karakter orang, karakter ini, nah, tahu itu dari mana? Ya dari masa lampaunya. Kalau saya kasih inputan kayak gini, responnya dia seperti apa? Nah, itu dimodelkan. Kalau saya kasih inputan seperti ini, dia responnya seperti apa? Nah, itu dimodelkan. Ya, maka banyak yang memodelkan apakah neural network, apakah pakai macam-macam state space atau pakai berbagai persamaan. Jadi itu model itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mempelajari karakternya dia itu seperti ini. Kalau nanti saya melangkah ke sana sekian langkah, kemungkinan dia akan seperti itu. Maka melangkah pada sekarang ini melangkahnya sekian. Nah, jadi besarnya langkah itu dihitungkan, maka di situ ada optimizer di situ. Ada optimizer berdasarkan model prediction itu. Ya, artinya kok tahu model prediction? Ya, ini berarti harus diambil datanya, kemudian dimodelkan, dioptimize. Nah, setiap gerakan di sini dia mendasarkan itu. Nah, apalagi gitu ya, ini dibuat adaptif. Nah, jadi ini juga model, ini plannya, modelnya, kemudian juga ada predictive control atau optimasi dan seterusnya. Dan setiap saat di situ refernya ya dimasukkan ke sana untuk dibandingkan dengan sekarang. Ya, kemudian untuk memperbarui lagi di controller dan seterusnya. Nah, jadi di sini setiap saat sebelum melangkah selalu mendasarkan referen. Nah, kalau di dalam kita referennya apa? Nah, kalau proses itu adalah kita, maka referennya adalah Al-Quran ataupun hadis. Nah, jadi setiap langkah itu kita harus mereferenkan apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Dan juga ada role modelnya. Role modelnya siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ini misalkan plan itu adalah diri kita, kita punya harapannya tadi kan modelnya seperti, role modelnya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, referennya apa? Referennya adalah plan. Gangguannya apa ya? Gangguannya tadi sudah disampaikan bahwasanya ada harta tata wanita. Apakah kamu mengatakan cukup beriman tanpa diuji? Ya, seperti itu. Jadi kalau semua ini pengendali adalah referennya sudah ada, itu ya, role modelnya sudah. Ya, ini artinya setiap kita melangkah ini, apa yang dilakukan oleh Nabi kita?
oleh sahabat kita, oleh barangkali teman-teman baik kita, oleh ustadz kita dan seterusnya, sehingga kita menjadi produk yang mukmin sejati atau kita sebut dengan sukses mulia. Ya. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja, tadarus Quran, kajian-kajian Ramadan, kemudian zakat, infak, sedekah. Itu pada dasarnya kita meretuning ataupun redesign. Ya, kenapa? Karena karakter proses atau karakter kita ini ya harus diperluas. Kalau misalkan wadahnya diperbanyak, diperbesar, dengan apa? Dengan kajian-kajian, dengan tadarus Quran, ya refernya supaya juga masuk. Ya puasa ini berarti nanti hubungannya dengan menambah kesabaran barangkali ya tazkiyatun nafs ya ke sana. Dan maka kita sebenarnya meretuning, mengoptimasi lagi, meredesain lagi plan ataupun diri kita. Ya, jadi itu adalah kalau dikumpulkan ya, kalau karakter kita pada saat kita ada masalah, saat kita setiap gerak langkah kita akan menjadi sejarah bagi kita, ya akan menjadi sejarah yang akan kita tinggalkan. Ya, bagaimana sejarah yang ditinggalkan oleh para nabi. Nah, itu berarti pada saat beliau-beliau itu mengendalikan dirinya untuk menghadapi kenyataan, ya, untuk mencapai produk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah kalau di kita ini. Nah, jadi kita ingin apa? Nah, kita ini ingin mudah hidup mulia. Nah, jadi mudah hidup mulia ataupun mudah hidup mulia sama ya. Jadi sebenarnya untuk hidup mulia itu ya mudah, ataupun sebenarnya kita bisa hidup mulia mulai dari muda. Nah, ini saya ambil aja dari internet yang kira-kira untuk visualisasinya. Ya. Jadi retuning dan seterusnya. Nah, barangkali ini juga saya mohon maaf ini juga mengambil di search di Google yang intinya bagaimana kita itu meredesain, meretuning diri kita ya tadi. Ya, model predictive control tadi anggaplah begitu, nah itu referennya, optimasinya, ya, plan modelnya dan seterusnya kita harus pelajari supaya kita punya wawasan yang luas, kita punya hati yang luas, yang besar, ya sehingga tidak mudah bergejolak. Ya, jadi orang-orang yang besar itu tentunya mempunyai daya tampung yang luar biasa. Ya ini saya aja sambil aja anggaplah kita sebut sukses ini mantan presiden kita B.J. Habibie. Nah, kemudian anggaplah ini juga sebagai panutan kita ya Prof. Hamka. Beliau menyatakan iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Nah, jadi intinya kita itu ingin seperti apa kita bisa redesign ataupun retuning ini. Tentu saja di atas ini semua tadi saya sampaikan bahwa role model kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan Pak Juwari dengan background keilmuan beliau di pengendalian proses di teknik kimia ya, yang sangat menarik tadi ya, mencoba untuk dianalogikan untuk pengendalian diri di dalam manusia. Kalau di kimia proses itu dari bahan baku, kemudian ada proses, dan
menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Kalau untuk pengendalian diri itu adalah ya, bahan bakunya manusia ini, kemudian ya produk akhirnya itu yang jadi manusia yang beriman, yang mukmin yang sejati. Ya, kalau diketahui karakter dari proses itu, ya, sistem itu mudah dikontrol itu ya tadi ya. Kontrolnya bisa macam-macam, ada MPC dan sebagainya. Nih, nggak tahu nanti implementasinya bagaimana. Setahu saya MPC kalau di tempat kami itu namanya mbuh piye carane. Tapi kalau ini model predictive control ya Pak Johari ya. Nah, baik, ini menarik sekali ini ya. Baru kali ini saya dapatkan apa ya, pencerahan yang seperti ini. Pak Johari luar biasa. Ini ilmunya di kimia proses itu sudah mengental gitu, sudah ada hikmahnya gitu sampai bisa dibawa untuk menganalogikan dengan pengendalian diri untuk manusia. Baik, silakan kami buka untuk pertanyaan semua untuk semua sivitas akademika yang hadir di sini, Pak dosen maupun Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, silakan. Saya dibantu Pak Ardi ya, mungkin ada yang di chatting atau apa, ada yang raise hand, bisa angkat tangan ataupun chatting. Apa ada yang raise hand Pak Ardi atau chatting? Belum ada. Belum ada. Oh, itu ada Pak Agus Rubianto. Pak Agus Rubianto, monggo. Setelah itu Pak Mustain ya. Monggo, setelah itu Pak Mustain, monggo. Ngacung diriji loro. Monggo Pak, sini tadi Pak Prof Agus. Pak Agus Rubianto ya. Wah, ini ya. Prof, monggo Prof. Nggih, Masya Allah ini, matur nuwun ini Pak Johari. Luar biasa ini. Bagaimana saya sendiri, saya analogikan ini ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Johari ini terkait dengan predictive control. Ya, ini saya bayangkan ketika kami pun juga kalau mengembangkan sebuah laser itu, ya semacam prosesnya itu sendiri. Kalau laser itu kan istilahnya kalau kami itu katakan bahwa ketika di dalam prosesnya itu kan menggunakan bahan-bahan semikonduktor ya, di mana posisi dalam prosesnya itu terkait dengan elektron-elektron dan kumpulan-kumpulan yang awal-awalnya itu tidak bisa terkontrol menjadi terkontrol. Kemudian produknya itu ya seperti malaikat ya, di mana cahaya laser itu adalah yang koheren dan lurus begitu. Nah ini tambah dicerahkan dengan proses yang dibuat oleh Pak Johari, ini luar biasa. Nah, memang kalau kita inginkan produk kita itu kan nantinya kan jadi mukmin sejati ya, sukses mulia begitu. Nah, tentu memang dasar kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini mungkin saya ingin tanya juga bahwa untuk belajar Al-Quran dan hadis ini kan kita nggak bisa saja kan dengan membaca YouTube gitu ya, tapi kita juga harus bersandar pada para ulama, karena kalau kita melihat bagaimana kita mempelajari sebuah hadis itu ulama merawinya gitu ya. Nah sekarang ini kita lihat kecenderungan bahwa ada tendensi bahwa pokoknya patokan kita itu Al-Quran dan hadis titik gitu kan. Akhirnya terjadi sebuah kekakuan dan kemudian menyalahkan si A, si B. Nah kalau dilihat dari sistem proses ini, kira-kira pemahaman kayak itu yang salah itu di mana gitu, Pak Johari? Ini langsung mohon Pak Johari, ini pertanyaan yang angel ini. Enggak Pak Johari. Ya sepertinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Oke, Prof, nyuwun duka Prof, nanti barangkali Bapak Ibu menambahi ataupun menyempurnakan sebagaimana yang saya sampaikan paling atas tadi. Kalau urusan
pengendalian prosesnya atau pengaturan, mungkin ada Prof tentang yang bergelut di bidang itu, demikian juga di masalah agama, barangkali Ustazah sekalian yang lebih memahami. Ya, ya pada dasarnya menurut dalam pengendalian proses itu yang di set ataupun set poinnya itu apa kan begitu ya. Kalau diproses itu memang kaku ya, kalau diproses memang kaku. Ada yang toleransinya kecil atau harus sangat akurat, ada yang toleransinya agak besar, tidak terlalu akurat nggak apa-apa. Contohnya apa ya, misalkan reaktor misalkan gitu. Reaktor ini dia mempunyai ring kondisi operasi antara anggaplah 140 sampai 160. Di antara itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memproduksi kualitas produk yang tidak terlalu berbeda ya. Yang penting ringnya antara 140 sampai 160. Berarti kan lumayan besar. 20 derajat ini kan mempunyai ring yang cukup besar. Nah, tetapi ada proses lain yang barangkali perlu akurasi yang sangat rigid begitu. Kalau ini berbeda sekian derajat saja, dia akan berbahaya. Nah, sekian derajat saja akan berbahaya. Dia kalau anggaplah 150 misalnya, proses yang lain maunya 150. Kalau dia 155 akan terbentuk produk lain. 145 dia akan terbentuk produk lain. Ya ini kan mempunyai ciri khas tadi, karakternya daripada proses. Ya. Jadi menurut saya juga dalam implementasinya mungkin ada hal-hal yang memang harus kaku. Tapi ada hal-hal yang memang sangat fleksibel. Yang harus kaku umum ya diantaranya apa? Namanya tauhid ya, tauhid yang namanya mengesahkan Allah caranya seperti apa itu lumayan kaku. Tetapi muamalah lumayan longgar kan. Tetapi hal-hal yang prinsip yang itu lumayan kaku. Bahkan ibadah itu sebenarnya ya kalau saya pernah dengar sebenarnya semua ibadah itu diharamkan kecuali yang disyariatkan. Nah itu kan itu ya mungkin agak luasnya begitu. Semua ibadah itu sebenarnya nggak boleh kecuali yang disyariatkan. Disyariatkan apa? Ya saya sepakat dengan panjenengan. Ya kita barangkali punya ustadz, punya guru dan seterusnya harus punya itu. Nah kemudian masalah makan. Nah semua makanan itu sebenarnya boleh. Makanan itu boleh semua kecuali yang diharamkan. Jadi kan nggak ruwet. Ya itu menurut saya seperti itu. Ada yang memang harus kaku, ada yang memang longgar sekali. Oke, barangkali Ustadz sakit menambahkan, monggo. Ya, monggo Pak Musair sekaligus tadi mungkin ditanya ada yang ditanyakan untuk komentari, monggo ya Musair. Setelah itu nanti ada yang di chatting Bu Elia nanti ya, Bu Elia Zulaika nanti ada yang ditanyakan itu. Ya Mustain masih mute, mau enggak? Masih di mute sih Ibu. Di mute ya. Jadi matur suwun, alhamdulillah. Saya ingat kemarin ke materinya Pak Dhani itu juga demikian mengkaitkan dengan ilmu-ilmu yang kekinian, ilmu yang kita pelajari di ITS ini. Saya sampaikan bahwa kendala besar kita dalam dakwah masuk dunia saintifik itu bagaimana gitu. Nah, saya kira hal-hal yang bisa dijelaskan dengan ini itu bisa masuk gitu. Logika saintifik bisa menerima. Nah, ini menurut saya peluang besar sekali untuk bisa masukkan bagaimana dakwah Islam itu bisa masuk di dunia saintifik kita.
Saya memikirkan begitu, Pak. Jadi ini bisa memacu disiplin-disiplin ilmu yang lain, gitu ya. Supaya pada akhirnya setiap kita belajar apapun itu ya pasti terkait dengan pencipta, gitu ya. Nggak ada yang tidak terkait dengan pencipta, gitu. Matur suwun. Sampai saya pernah ini loh, tawaf itu kan putar ke kiri. Putar ke kiri, dari Ka'bah itu di kiri kita. Nah itu elektron kan juga begitu. Elektron juga putarnya ke kiri. Begitu orang lompat ketika tawaf, wah itu keluar energi atau masuk energi dalam teori atom, gitu loh. Nah ini kan juga saintifik juga, gitu. Tapi bagaimana orang bisa menjelaskan bahwa saintifik itu sebenarnya ya sudah di-guide oleh agama, oleh Al-Quran, gitu loh. Pak, saya senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Baik ya. Itu komen saja ya, Pak dimasukkan ya. Matur nuwun sangat. Oke. Ini ada yang di chat, Pak Juwari, saya baca saja ya dari Bu Elia Zulaika. Subhanallah, paparan awal dari Pak Juwari menunjukkan bahwa kita bisa mencari petunjuknya dengan apapun yang kita kerjakan, bahkan pada bidang yang sangat teknis sekalipun. Apakah fenomena dalam proses kimia tersebut bisa kita sebut sunatullah? Tampaknya diperlukan kepekaan dalam baca tanda-tandanya melalui hukum-hukum sains, termasuk mencari petunjuk untuk penuntun hati dan perilaku kita. Ini gimana Pak Juwari untuk mengomentari dari Bu Zulaika dan Bu Elia? Nggih, nyuwun izin. Ini pertanyaannya susah-susah. Apakah disebut sunatullah gitu ya tadi ya? Oke. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Menurut saya memberi inspirasi saja. Jawabannya barangkali nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencari jawaban juga. Jadi begini, memang sunatullah itu artinya hukum Allah, artinya hal-hal yang diatur oleh Allah. Jadi Allah itu mengatur ya seperti ini. Nah, tadi yang saya sampaikan di surat As-Saff ayat 1 tadi, semuanya itu bertasbih. Ya sunatullahnya kalau jatuh ke bawah, biasanya kan buat contoh itu. Kalau jatuh ke bawah, kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Nah, jadi itu di situ hukum Allah, hukum alam. Jadi kita belajar itu ada yang akli maupun nakli kan begitu. Jadi dari Al-Quran ataupun dari fenomena-fenomena yang ada. Bahkan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi Iqra di situ tidak hanya membaca saja, Nabi kita tidak bisa membaca, tapi membaca keadaan masyarakat kan begitu. Nah kalau kita ini setiap hari itu berkutat pada keilmuan kita. Misalkan Bu Elia mungkin yang desain. Nah, barangkali sunatullahnya orang itu ya ingin yang indah, ingin yang enak, ingin yang nyaman. Bagaimana saya mendesain sesuatu itu enak dipandang, mudah dibuat, mau enak dipakai dan nyaman sekali misalkan seperti itu. Nah itu sunatullah. Ya, karena Allah itu indah, suka keindahan dan seterusnya misalkan gitu. Nah, kalau di teknik kimia misalkan, ya teknik kimia banyak sekali. Jadi semua bertasbih itu misalkan air itu pada tekanan 1 atmosfer mendidihnya 100 derajat. Kalau tekanan lebih dari 1 atmosfer mendidihnya berapa? Kalau lebih dari 1 atmosfer lebih dari 100 derajat, kurang dari 100 derajat. Sampai berapa? Ada rumusnya. Saking dianya itu nurut, saking dianya itu mengikuti, maka bisa dirumuskan. Ya, dirumuskan. Ada di tabel namanya tabel uap jenuh, ya, saturated ataupun superheated steam. Nah, itu ada tabel, ada rumusnya. Nah, misalkan kesetimbangan ini kesetimbangan itu ABC. Nah, jadi dia akan menguap kapan? Pada saat
pada saat tekanan sekian suhu sekian itu yang menguap apa, yang tetap cair apa, ya itu mengikuti semua. Makanya bisa dirumuskan. Nah, setiap barang yang kita pakai komersil itu biasanya sudah diteliti dia punya sifat-sifat seperti apa, karena menyangkut juga masalah keamanan, ya, menyangkut keamanan. Nanti sunatullahnya yang namanya campuran ini kalau dia suhu tekanannya sekian, sunatullahnya dia akan menjadi gas atau menjadi liquid. Kalau dia menjadi gas maka perlakuannya harus seperti ini, alatnya harus seperti ini. Kalau liquid maka begini, maka begitu. Ya, kira-kira begitu. Itu inspirasi mawon. Alhamdulillah, ya, terima kasih Pak Juwari dan Bu Elia ya. Jadi untuk tantangan kita semua bahwa kita sebagai seorang saintifik ya di ilmu-ilmu yang sains dan engineering, maka tantangan kita adalah bagaimana kita mengkaji sampai kita bisa mendapatkan hal-hal yang tadi ya, hikmahnya bisa kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan. Hikmahnya itu apa, itu yang perlu kita cari ya, itu tantangan kita semua. Baik, ini kemudian dari Pak Mam ya, Pak Mam ini di WA, matur nuwun Pak Ustadz Juwari mencerahkan gitu ya. Kemudian Pak Diananto itu yang terhormat Ustadz Juwari, pengendalian proses versus pengendalian diri kalau dikaitkan dengan kehidupan saat ini, ada manusia yang baik tingkah lakunya, tapi ada juga yang kurang baik seperti perbuatan mencuri, korupsi, dan sebagainya. Kemudian kalau proses itu bisa dikendalikan, tentunya manusia bisa dikendalikan untuk menjadi baik. Kira-kira di mana letak kesalahan, kelemahan terkait kehidupan manusia? Terima kasih Pak Diananto. Ini mungkin mirip dengan pertanyaan Prof. Agus tadi ya, Rudi. Monggo Pak Juwari. Saya ambil napas dulu ya. Ini mirip-mirip dengan yang tadi Pak, mirip dengan Pak Agus tadi. Ya, nah, ini mirip, tapi untuk menulisnya ini mesti Pak Diananto ini dengan berbagai pengalaman beliau di PLN ya loh. Saya ngikuti beliau terus itu, alumni. Ya, tentunya ilmu-ilmu pengendalian di elektro itu malah luwih ruwet matematiknya. Saya nggak mau yang ruwet-ruwet, matematik yang mudah saja. Kemudian saya mencoba untuk ini ya, nyuwun saya Pak Diananto, barang ini juga inspirasi saja, nanti panjenengan mungkin lebih baik, lebih sempurna lagi. Jadi kalau saya misalkan sekali lagi diproses, misalkan kondisi normal begitu bisa dikendalikan, is no problem kan gitu. Nah, kondisi normal kalau katakanlah tangki tadi, ini kondisi normalnya sekian, begini, maka terkendali 100 cm terus. Tetapi apa yang terjadi apabila tangki kita, atau apalagi tangkinya kecil, terus kemudian ketatap misalkan gitu, sehingga penyok, sehingga bentuknya berubah. Kalau bentuknya berubah nanti levelnya di situ juga akan berubah, mempengaruhi level di situ. Ya, artinya ya, ini ilustrasi saja, kalau tangki kita itu katakanlah tidak dirawat, maka mengendalikannya akan susah ya. Secara ini mengandalkan secara fisik, padahal menuju ke apakah hakikat atau filosofi yang ya. Demikian juga kalau kita misalkan tidak dirawat, betul. Hati kita penyok sana, penyok sini, ya. Apalagi referen kita juga tidak lengkap, sehingga kita mau mencari pegangan mana ya susah. Sementara kondisinya juga banyak yang rusak. Nah, makanya kalau di dalam hadis itu disampaikan juga, apabila hati segumpal darah itu baik, yaitu hati, ada yang menafsirkan hati,
maka baiklah semua. Ya, kalau itu penyok, kalau itu hitam, kalau itu ada tergores, kalau ini maka rusaklah semuanya begitu. Nah, jadi mungkin begini, kalau di proses itu tadi antara proses dengan pengendali kan saling terkait, saling terkoneksi ya. Pengendali perlu modelnya plan atau perlu modelnya proses, demikian juga proses mempengaruhi pengendalian yang akan kita pakai. Nah, jadi hati kita ataupun dalam hal ini peralatan kita mempengaruhi juga apa yang akan kita jenis pengendali yang kita pakai. Ya, jadi kalau ada yang rusak, controller referennya juga rusak, maka ya akhirnya rusaklah sistem semuanya itu. Maka jadi anggaplah itu tadi mencuri ataupun apa disampaikan mencuri, korupsi, itu ya tak terkendali karena barangkali dia nggak punya referen yang jelas, nggak punya pegangan yang jelas. Seterusnya. Baik. Intinya sebenarnya Ustadz, kalau bicara proses itu sebenarnya kan sensornya itu kan ada semua. Jadi intinya nanti kalau saya tangkap analogikan dengan yang Ustadz Juwari sampaikan itu, manusia itu sebenarnya sudah dikasih sensor juga. Nah, sensor itu kalau udah berbunyi nging tapi mohon maaf, ndablek tambeng ya, 12 itu muncul penyok-penyok seperti itu. Pasti Ustadz. Leres. Jadi tentang sensor di industri kimia itu ada 5 sensor, yaitu level, flow, tekanan, kemudian temperatur, sama komposisi. Nah, kita juga punya 5 sensor, yaitu panca indera. Nah, begitu sensor rusak, ya semuanya akan jadi rusak. Dikasih tahu ya nggak terproses ke controller, nggak terproses ke ya nggak mempengaruhi. Kenapa? Karena tidak measure tadi kan, pertama mensensor. Kalau sensor itu tidak ada ataupun putus berfungsi, putus talinya, putus arusnya, maka yang di dalam tadi jadi tidak ada proses looping, tidak menghitung, tidak membandingkan, tidak membuat aksi yang benar. Jadi ambyur, udah unstabil kalau di dalam proses. Dengan ini sebenarnya sudah selesai waktunya karena jam 6 lebih, tapi ini masih ada 2 pertanyaan nih dari Prof. Sutardi sama dari PLN ya. Enggak apa-apa, ini dua terakhir ya Pak Ardi ya. Nggih, monggo. Pertanyaan terakhir dari Prof. Sutardi sama dari Pak Wasito. Pak Wasito PLN, Pak Wasito. Monggo, ini terakhir, 2 terakhir. Monggo Prof. Sutardi sama Pak Wasito nanti setelah itu. Assalamualaikum. Maturun Pak Juwari ya, waktunya sudah habis ya sebenarnya ya. Mudah-mudahan tidak begitu mengganggu karena ini hari Sabtu ya. Kalau ini hari kerja mungkin ada kuliah jam 7 gitu ya. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Juwari, sudah dikomentari oleh Pak Mustain, Pak Agus Subianto, Pak Diananto, dan siapa tadi Bu Elia dan sebagainya ya. Sangat tertarik bahwa satu kunci aja bahwa kelihatannya gini, tadi disebutkan adanya pengendalian yang besar tangkinya dan satunya yang kecil gitu ya, bahwa orang yang lapang dada itu kelihatannya memang itu yang dikehendaki hingga tidak mudah marah, itu kalau saya boleh simpulkan. Sementara ya kalau kecil sekali itu sebagai dampernya itu seperti orang bilang itu apa namanya, sumbunya pendek itu gampang meledak itu. Mungkin gitu, itu satu ya. Yang kedua bahwa tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Mustain juga bahwa semua di alam itu sebenarnya tidak sia-sia. Kita bisa belajar dari situ ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian yang menganalogikan sesuatu yang ada di alam. Saya teringat dengan surat Ali Imran itu yang di berapa itu 190, di sana disebutkan bahwa kalau kita ingin disebut sebagai ulil albab, orang yang cerdas orangnya itu ya harus selalu ingat pada ciptaan Allah, dan dilanjutkan di situ bahwa ayat 191 itu yang menyebutkan ya bahwa apa yang engkau ya Allah ciptakan tidak sia-sia. Kelihatannya itu Pak Juwari, saya sangat terinspirasi
saya tidak bertanya, sebenarnya cuma sangat tergugah sekali bahwa kami semua harus belajar di bidang kita masing-masing, bahwa kita itu sudah diberikan istilahnya satu yang kita harus mensensor gitu dengan baik gitu. Dan yang kedua bahwa semua itu di dalam Al-Quran sudah cukup komplit, di dalam Al-Hadis, dan juga kita tidak lepas dari anggap saja sumber-sumber ilmu yang lain, seperti harus tetap belajar pada siapapun itu. Itu aja yang saya ingin komentarkan, dan tidak mencukupkan diri bahwa kita sudah merasa cukup. Ternyata bahwa sumber ilmu itu dari manapun datangnya bisa, dan kita tetap kembalikan pada Allah SWT, bahwa yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia, yang di sekitar kita sekecil apapun. Saya cuma begitu aja Pak Roni, bisa dikomentari oleh Pak Juwari apapun tidak, karena waktunya sudah sangat mepet. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Juwari ada komentar? Pembuatan niki Ustadz Sutardi memperjelas saja. Perjelas. Matur nuwun Ustadz. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Juwari penceranipun nggih. Matur nuwun jazakumullah khairan. Ini pertanyaan terakhir insya Allah dari Pak Wasit tadi dari PLN. Assalamualaikum Ustadz. Ada yang melihat jabatan sebagai disturbance, namun ada juga yang melihatnya sebagai katalis untuk meningkatkan kapasitas berkontribusi pada umat. Sebenarnya yang mana yang harus dipilih ini Pak Wasito? Monggo Ustaz Juwari. Saya ngempos ini. Ambil napasnya agak dalam ini. Nggih, matur nuwun Pak Wasito. Jadi seperti yang disampaikan di awal juga tadi, bahwasanya semestinya karakter orang itu, misalkan pada saat dia punya jabatan, anggaplah sebagai menteri seperti Nabi Yusuf, bisa dipercaya, bahkan akhirnya jadi raja, misalkan seperti itu. Bagi Nabi Yusuf itu jabatan itu dari katalis, mempercepat dia untuk berkontribusi pada umat. Ya, kenapa? Karena dia sebagai Menteri Keuangan, bisa memanage betul nanti 7 tahun yang akan datang itu akan ada masa paceklik, maka dia harus berbuat apa. Nah, belum tentu bagi orang lain ini menjadi satu katalis, boleh jadi menjadi disturban. Kenapa? Karena kapasitasnya. Jadi sekali lagi, mungkin clue-nya adalah kapasitas masing-masing. Ya, orang yang berkapasitas kecil, tentunya beban yang seperti itu akan menjadi disturban yang luar biasa. Bingung dia mau berbuat apa. Tapi kalau dia sudah berkapasitas yang sangat besar, apapun yang menjadi masalahnya itu menjadi katalisator atau menjadi peningkatan dia untuk berkontribusi. Ya, saya teringat yang disampaikan Pak Rektor yang pada saat awal, ya, menjabat itu punya potensi besar untuk berkontribusi ke umat jauh lebih cepat, jauh lebih banyak daripada yang tidak menjabat, misalkan seperti itu. Nah, jadi demikian juga nanti barangkali beliau sudah berkapasitas yang besar, tidak hanya ITS, ya, perlu yang lebih besar lagi, yaitu apakah Jawa Timur, apakah Indonesia, begitu. Nah, jadi berproses untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing kita, mestinya mudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi mana yang harus dipilih? Nah, itu tadi dengan kapasitasnya. Ya, orang yang berkapasitas besar, dia ya harus di tempat yang besar, mestinya begitu. Karena kontribusi terhadap umat akan sangat dirasakan. Ngoten, insya Allah. Ini inspirasi saja. Barangkali panjenengan semua sahabat menyempurnakan jauh lebih baik. Matur nuwun. Ya, alhamdulillah ya Pak Juwari, matur suwun pencerahannya untuk pagi hari ini. Dan alhamdulillah matur suwun semuanya sudah baik yang bertanya tadi maupun yang mendengarkan, sahabat ini semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Untuk penutup doa Pak Wahyudin apa sinten? Pak Juwari sendiri atau Pak Wahyudin? Saya mempersilakan Pak Wahyudin, monggo Ustaz. Nggih. Nuwun. Monggo Ustaz. Di-mute. Pak Wahyudin. Kaitannya ini kan Pak Juwari menyampaikan tentang pengendalian diri dalam suatu proses, dan intinya bahwa tadi Pak Diananto menyampaikan dalam diri kita itu ada sensor juga untuk bisa ada sinyal, ada sensor supaya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu kemudian sensor itu berfungsi, dan supaya berfungsi sensor itu harus dirawat, harus dijaga dengan baik. Demikian juga dalam masalah-masalah yang tadi disampaikan Pak Juwari gitu. Nah, sensornya apa ya? Tentu sensornya itu adalah rasa percaya bahwa Allah itu hadir di setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Sehingga tadi disampaikan katanya banyak orang yang kemudian tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, korupsi, dan sebagainya. Sehingga Nabi memberikan pesan, la yasriku sariku hina yasriku fahuwa mu'min, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan ngendit barang orang kalau pada saat dia beraksi itu dia yakin bahwa Allah itu memperhatikan, Allah melihat dengan jelas. Artinya pada saat itu sensornya kan tidak berfungsi gitu. Demikian juga layat nizani hinayazni fahuwa mu'min, tidak akan berzina seseorang kalau pada saat dia beraksi berzina itu imannya dalam kondisi yang baik gitu. Karena itu kan Nabi selalu menyatakan fajaddidu imanakum, maka perbaikilah imanmu. Artinya kita dianjurkan untuk menjaga iman, dan itu adalah sensor kita, sehingga setiap kali kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka sensor itu betul-betul berfungsi memberikan peringatan yang begitu kuat bahwa kita akan melakukan sesuatu yang dilarang, yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merawat iman kita sebagai sensor dalam kehidupan ini. Amin, 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 ya Rabb. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Bilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal amat. Amin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal huda wa tuqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashfa' min du'ain la yarfa'. Allahumma la tad'a lana majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa sattartahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma sallimna wa sallim ummahatana wa sallim aba'ana wa sallim ulama'ana wa sallim zu'ama'ana min afati dunya wa 'adzabil akhirah.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة.